Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 2207359. Nah, berbicaranya di sini saya akan membuat video tutorial membuat tracker pada tugas SKO simulasi komputer otomotif. Nah, adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Nuzul, di mana tugasnya ini yang tahapan pertama. Pada tahapan ini kita mengambil komponen part tadi, habis itu kita klik OK, kita lanjut untuk membuat komponennya. Kita yang pertama kita klik front plane, setelah itu kita masuk sketch, ambil garis. Nah, seperti ini, garis seperti ini, seperti ini. Setelah garis, kita lanjut ke tangannya, bagian yang tangan seperti ini. Setelah itu kita klik checklist. Masuk kita ke Smart Dimension ini untuk menentukan ukurannya. Ukurannya yaitu 16. Selanjutnya yang ini ukurannya 25 pakai menggunakan milimeter ya. Nih, mmgs 25, yang ini 50 dan yang ini sudutnya 85 derajat kemiringannya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik checklist. Setelah checklist, kita lanjut ke untuk proses mentrimnya. Kita klik ini, maaf, kita filletnya. Lalu kita tekan ini, tekan sama ini. Nah, di sini ukurannya 10, kita ubah menjadi 5. Nah, 5 sudah, baru kita klik checklist. Setelah ini selesai, lanjut kita tekan checklist. Selanjutnya kita tekan feature untuk mengrenovate bos. Nih, saya dilihat seperti ini. Kita tekan bagian dalam sudut ini. Nah, seperti ini. Setelah jadi ini, nah, dengan putaran 360 derajat, kita tekan checklist. Setelah ini selesai, kita ubah pandangannya menjadi ke depan. Seperti ini. Nah, tegak seperti ini. Kita lanjut ke sketch. Di sini kita ambil garis lagi. Kita sketch, kita ambil garis. Nah, seperti ini. Kita ambil garis dari tengah sini ke atas. Lalu kedua garis ke sini. Setelah itu, nah, setelah garis ini kita tentukan smart dimension ya, ukuran sudut ininya. Serat. Nah, kita tentukan smart dimension, kita klik ini, kita klik yang ini. Ini kita ubah menjadi 120 derajat. Tuh. Nah, ini 120 derajat. Setelah itu kita klik checklistnya. Setelah selesai, kita ambil untuk offset entitiesnya. Yang di sini kita klik ini. Nah, untuk ukurannya yaitu 12,5. Nah, kita tekan, klik, kita checklist lagi. Nah, setelah selesai, kita kembalikan seperti tadi kita buat flipnya. Kita tekan flip ini, kita tekan ini, kemudian tekan ini. Nah, setelah seperti ini, dengan ukuran 5, baru kita tekan checklist. Setelah selesai, kita tekan lagi checklistnya. Setelah itu kita tekan ini, kontrol, tahan, yang bawah juga lanjut.
kita ke di sini ada for construction nih, kita tekan. Setelah itu kita checklist. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut untuk pemotongan bagian sisi ini. Dengan cara kita ambil fitur, kita extract cut, eh, nah setelah kita ambil ini, kita ambil bagian yang terpal seperti ini, kita tekan flip set to cut-nya. Nah, bisa dilihat nih, ini nanti yang bagian akan terpotong, yang terpisah bagian sisi dikit kecil ini. Nah, baru kita tekan checklist. Nah, setelah terpotong seperti ini, lanjut kita masuk ke menu ini, hide show item, kita ambil yang ini, view temporal access. Nah, setelah ada garis di tengahnya, seperti ini, bisa dilihat. Hmm. Kita ambil bagian yang ini, circular pattern. Nah, seperti ini, kita tentukan jumlahnya 3, bisa dilihat. Ini nanti proses potongannya ini 3. Baru kita tekan checklist. Oh, maaf, kita potong, kita tekan ini, kita ambil sirkular tadi, ini 3, ini kita tekan tengahnya dulu. Nah, seperti ini. Tadi lupa ditekan. Nah, setelah posisi seperti ini, baru kita pilih checklist. Nah, ini sudah terpotong. Selanjutnya kita akan membolongkan bagian tengah sini dengan cara kita ubah dulu tampilannya bagian yang bawah. Nah, setelah seperti ini, kita ambil bagian skate lagi, kemudian ambil garis, tarik ke bawah, terus kita checklist, baru nah selanjutnya setelah seperti ini, kita ambil skate, kita ambil lingkaran yang ini, kita buat lingkarannya di sini. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut kita buat garis dari atas ini menuju bawah sini. Kita tekan checklist, lanjut kita ambil garis, kita dari sini tarik ke sini. Setelah itu, setelah selesai, nah selanjutnya kita ambil bagian yang mirror ini. Nah, kita ambil mirror yang tengah terlebih dahulu, yang ini. Selanjutnya ya, yang ini, yang garis kedua ini. Nah, setelah itu kita checklist. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan berapa ukuran lingkaran ini, jarak dari tengah ke sini, dan lebar ini, garis sisi dua ini. Dengan cara kita ambil Smart Dimension. Setelah itu, kita tekan ini, kita tarik ini dengan jarak 12. Kita checklist. Selanjutnya, dari sini ke tengah ini, yaitu 21 checklist. Kemudian yang bawah ini dan juga bawah ini yaitu 10. Kita checklist. Setelah ini terbentuk, lanjut kita checklist. Setelah kita checklist, kita ambil bagian trim entities untuk memotong bagian yang tidak diperlukan. Ini satu,
Ini 2, terus 3, 4, 5, 6, sudah tuh. Ini ada sedikit, 7, 8. Nah, 8 bagian ini yang tidak diperlukan, kita buang satu lagi di atas ini, 9. Setelah itu kita checklist. Nah, setelah itu kita ambil fitur, kita ambil extra card. Nah, ini di mana kita ambil drop all, kita jangan lupa kita klik flip set to card. Nah, habis itu kita checklist. Lanjut, kita akan membuat lingkaran pada sisi samping ini dengan cara, nah kita arahkan dulu ininya, kita ubah pandangannya menjadi ke sini. Selanjutnya kita ambil sketch, kita ambil lingkaran, kita buat kita buat 2 lingkaran di sini, satu lagi di sini. Setelah itu kita checklist, kita ambil smart dimension, ini ukurannya 8. Setelah itu kita checklist. Nah, kita tekan ini, terus kontrol, kita tekan yang ini juga. Baru kita ambil cool. Nah, untuk menyamai ukurannya. Setelah itu kita oke kan. Setelah sudah oke, kita tekan tengah ini, kemudian posisi yang ini. Kita tekan yang ini, terus kita tekan yang ini. Nah, kita ambil yang horizontal seperti ini. Oke, setelah dia sejajar, kita checklistkan. Lanjut, setelah itu kita akan mengetahui ukuran ini ke sini dan ukuran ini ke sini. Kita ambil ke sketch, kita ambil smart dimension, kita klik ini, lalu kita klik ini, kita tarik ke bawah. Ukurannya yang ini yaitu 25. Seperti ini. Lanjut, terus yang ini kita ambil, kita tekan ke sini, yang ini 40. 40. Setelah itu, setelah selesai, kita ambil yang ini ke sini. Itu ukurannya 10, seperti ini. Baru kita klik OK. Nah, setelah itu kita ambil ke fitur, kita lanjut, kita ambil extra part. Nah, kita ubah, sudah menjadi drop all. Kita lihat arah panahnya kemana. Nah, arah panahnya sudah seperti ini. Setelah itu kita OK kan. Maka otomatis akan bolong kedua sisinya seperti ini. Lanjut, kita akan melubanginya semua sisi, ketiga sisi ini, dan membagi skat di tengah ini, di sisi sini, sisi sini. Untuk caranya sama, kita ambil ke ini, kita ambil circle part nih. Nah, kita ambil titik sumbunya atau titik tengahnya yaitu ini. Nah, seperti bisa dilihat, ini sudah akan terlubang. Nah, selanjutnya kita tekan yang ini, kita ambil yang cut extract-nya yang ini juga untuk memotong bagian semua sisinya. Setelah selesai, baru kita tekan checklist. Bisa dilihat ini bisa dilihat ini hasilnya. Ini sudah terlubangin bentuknya. Ini belakang. Sini. Setelah jadi seperti ini,
kita lakukan penyimpanan pada komponennya. Kita simpan ke file. Nah, dengan cara kita simpan seperti ini, kita ubah namanya menjadi hook lever satu. Karena ini masih ada bagian komponen-komponen aja. Kita simpan save. Baiklah, di sini kita lanjut membuat tahapan yang kedua, yaitu membuat bulir pada tengah-tengah komponen ini. Dengan cara yaitu, yang pertama kita akan membuat lubangnya, kita ambil sketch, kita arahkan dulu ke bagian atasnya. Nah, kita ambil sketch, kita ambil yang ini, lingkaran, kita tarik. Setelah itu, kita ambil kita ambil smart dimension, untuk ukurannya, yaitu 10,5. Habis itu kita checklist. Setelah kita checklist, kita ambil ke feature, kita ambil extract cut. Nah, bisa kita lihat di sini extract cut-nya masih setengah. Kita tarik sampai ke sini. Ini posisi blend dan tidak diklik picknya. Habis itu kita checklist. Setelah lubang seperti ini, lanjut kita membuat bagian atas ini dengan cara kita tekan fill nih, violet nih, kita ambil yang chambernya seperti ini. Setelah ambil chamber, kita tekan bagian atas ininya, kita ambil bagian yang ini untuk diameternya, yaitu kita ubah menjadi 1,5. 1, kita ambil yang ini, baru kita tekan checklist. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita membuat ulir pada bagian tengahnya dengan cara kita tekan hold wizard, kita ambil yang thread. Setelah kita ambil thread, kita okekan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini untuk yang tengahnya. Untuk yang kita butuhkan yaitu posisi bleed, kita tekan ini, kita ambil yang ininya kita bikin 26, ulirnya 26. Setelah itu 26 metric tab untuk ulirnya M12 kali 1,75 jarak tengah ini, cut hair. Habis itu setelah itu kita menggunakan cut hair local sudah pas. Setelah ini siap, kita klik OK dan ulir telah jadi. Seperti ini ulir bagian dalamnya. Hmm. Baiklah, mungkin hanya segitu. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kita lanjut untuk membuat hook lever yang ketiga. Yang pertama kita ambil front plane, itu kita sketch, kita masuk yang ke lingkaran, kita tarik, kita ambil smart dimension, kita pilih ininya, diameter lingkarannya yaitu 16. Selanjutnya, setelah diameter selesai, kita checklist. Habis itu kita langkah ke feature, kita extract bus. Nah, untuk ininya kita ambil yang mid plane. Setelah itu, untuk diameternya yaitu 10, kita klik checklist. Setelah selesai, kita ambil lagi front plane. Kita ubah dulu posisinya untuk bagian depan. Setelah selesai, kita ambil sketch kembali, kita ambil garis,
kita sejajarkan. Nah, kita ambil di samping sini. Kita tarik garisnya, tarik sini, tarik ke sisi ini, tarik ke sini. Habis itu kita ambil Smart Dimension. Nah, untuk sisi yang sebelah sini, kita ambil Smart Dimension. Oke, maaf, sebelum checklist, ambil Smart Dimension, baru kita tarik yang ini. Kita ambil yang ini. Ini sisi ini 10 tingginya. Habis itu yang ini kita ambil dulu yang ini. Smart Dimensionnya sama yang ini. Jarak antara ini yaitu 5 mm menggunakan mmgs. Setelah itu kita ambil bagian bawah sini. Kita ambil Smart Dimension, kita ambil yang ini sini. Untuk diameter ini yaitu 20 mm. Setelah itu siap, kita ambil lagi yang dari titik tengah ini menuju ke sini. Ini dengan diameter 100. Kita enter. Lalu untuk sudut yang ini yaitu sudutnya 60. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya, eh, lanjut kita tekan fitur, kita extrude untuk bagian bawah ini. Untuk itunya kita menggunakan mid plane, terus yang 10. Baru kita checklist. Setelah seperti ini, lanjut kita masuk ke tahap berikutnya. Kita membuat cengkungan atau sudut 75 derajat sini. Lanjut kita ambil sketch, kita ambil yang 3 point ini, 3 poin AR sini, kita masukkan salah. Maaf, sebelum ke situ kita menggunakan front plane kembali. Setelah menggunakan front plane, kita ambil yang ini, baru 3 point ARC, baru kita masukkan di sini. Pas di titik tengah ini, kita tarik. Hingga sejajar dengan ini. Nah, seperti ini. Tuh, seperti ini. Setelah itu, kita membuat sudutnya sebanyak 75. Kita tekan enter. Setelah itu selesai, kita klik bagian ini. Nah, selanjutnya kita menentukan jarak ini, yaitu 5. Kita ambil Smart Dimension, kita zoom. Ini, baru kita zoom yang bawah sini. Kita tarik, di mana jaraknya itu 5. Kita enter. Setelah itu selesai, untuk menyamakan ini biar sejajar, kita tekan bagian atas ini, kontrol, tahan, baru yang bawah juga tahan. Nah, setelah ini 5, kita lanjut untuk menyamakan posisi ini. Kita tekan ini, kontrol, sama yang bawah ini. Tuh, mensejajarkan. Kita ambil yang vertikal. Setelah itu, kita lanjut lagi untuk ke tahap berikutnya, di mana yaitu, nah di sini kita hilangkan dulu ininya. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk tangan si bagian ini dengan cara yaitu kita masuk ke analisis progression, kita ambil ke reference geometry, kita ambil yang plane.
Nah, kita boleh tekan ini yang pertama, yang kedua kita tekan yang bagian ini. Setelah itu kita checklist. Setelah itu kita ambil plan, plan ini tadi kita normalkan posisinya. Nah, lanjut kita ambil bagian sketch, kita ambil yang ellipse di sini, kita letakkan di sini sejajar, baru kita tarik seperti ini. Kita klik dulu, tarik seperti ini. Kita ambil smart dimension, kita titik ini dua bagian ini untuk ukurannya yaitu 7,5. Setelah itu yang titik sini dan lebar sini tingginya 12,5. Setelah itu selesai, kita checklist. Kita lanjut di mana kita hilangkan dulu ininya. Kita ubah lagi posisinya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur, kita ambil swipe boss. Kita gunakan swipe boss, kita cari sisinya yang ini, kemudian yang ini. Nah, seperti dilihat, lengannya sudah kelihatan. Setelah itu kita klik bagian ini. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Lanjut, yang berikutnya kita ambil flip, kita gunakan fillet nih, yang kita memakai fillet yang ini. Habis itu menggunakan simetrik dengan ininya 5. Kita klik OK. Nah, setelah itu mana yang mau kita lakukan, yang mau di fillet yaitu bagian ini. Ini satu, yang ini satu, terus bagian bawah ini satu. Nah, seperti ini. Setelah selesai di fillet, kita tekan checklist. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan berubah. Yang sebelumnya ada garisnya akan menghilang untuk menyamakan posisinya kita pilih. Setelah tadi dilakukan fillet, di mana menghilangkan garis ini atau menguatkan regangan yang ada pada ini. Sini dilakukan proses fillet atau garis mati ini untuk menghilangkan garis mati. Selanjutnya kita tekan yang ini untuk membuat lubang pada tengah ini. Dengan cara kita ambil sketch, lalu yang ini kita tarik di sini diameter ininya. Untuk setelah itu klik, kita ambil smart dimension untuk ukuran lubangnya yaitu 8 seperti ini. Nah, setelah itu, setelah ukurannya menjadi 8, lanjut kita ke fitur. Nah, kita masuk ke extract cut. Di extract cut kita ubah juga menjadi true all. Kita lihat dulu. Nih, seperti ini. Ada panah ke arah keluar, berarti dia bakal bolong. Atau pas kita menggunakan drop all, baru kita checklist. Nah, bisa dilihat. Ini sudah bolong. Bentuknya seperti ini. Ini sudah selesai, di mana kita bearing coolernya telah memiliki lengan. Nah, ini merupakan lengan dari bearing.
cooler atau SST untuk membuka piring. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan lanjut membuat part yang berikutnya yaitu kita akan membuat baut serta ulir dan juga kepala bautnya. Oke, kita ambil bagian part, kita klik OK. Setelah itu kita ambil bagian front plane, kita ambil sketch, kita ambil yang kotak. Kita tarik seperti ini, kita klik, kita ambil smart dimension, kita naikkan ke atas untuk ukurannya, lebarnya yaitu 6, kita checklist. Selanjutnya untuk tingginya yaitu 110. Kita checklist. Setelah selesai, kita klik. Setelah itu kita akan membuat bagian bawahnya. Kita ambil sketch, kita ambil yang garis, kita ambil dari sini menuju sini ke atas, baru ke samping seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil smart dimension untuk menentukan ukurannya. Yang pertama kita ambil yang ini dan juga ini, kita tarik ke bawah. Untuk ukurannya yaitu 4. Kita menggunakan milimeter. Selanjutnya yang ini ke sini, yang ini, yang ujung ini ke ujung ini dengan ukuran 20. Setelah itu kita ambil sudut untuk ukuran sudutnya. Kita ambil yang ini ke sini. Untuk sudutnya yaitu 45. Kita ambil checklist. Setelah sudah ketiga ini kita checklist. Langsung saja kita checklist. Setelah itu kita masuk ke trim entities untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kita ambil potong ini, kita lalu potong ini. Setelah itu kita checklist. Nah, setelah checklist seperti ini, yang tadinya 20 kita ubah menjadi 10 untuk tingginya. Kita ubah menjadi 10. Baru kita klik. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, kita klik OK. Kita masuk ke menu feature, kita ambil revolve boss. Seperti ini. Kita klik bagian dalamnya, lalu ini line 2 dan kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita klik atas yang ini, kita lihat dari pandangan depan, lalu kita ambil ke bagian sketch, kita ambil bagian yang ini. Seperti ini, kita tarik seperti ini. Setelah itu kita checklist, lalu kita ambil smart dimension. Kita ambil smart dimension tadi. Nah, selanjutnya yang kita ambil ini, yang bagian putus-putus tapi yang bagian bulat. Kita tarik ke dalam, keluar. Maaf, kita ganti dengan ukurannya yaitu 17. Lalu kita klik checklist. Setelah ini, kita akan meluruskan persegi persegi 6 ini menjadi horizontal dengan cara kita kontrol, kita tahan ini, baru kita ambil horizontal. Nah, seperti itu. Habis itu kita checklist. Setelah kita checklist, kita ambil ini, baru kita ke fitur, kita checklist dulu. Kita ambil ini, baru kita ke fitur, baru kita extrapose. Nah, di sini untuk ukurannya yaitu 25. Untuk ini sama 25, kita blend menggunakan blend. Setelah itu kita checklist, maka akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan lanjut untuk memotong bagian atasnya. Kita ambil dulu untuk bagian tampak depan. Nah, seperti ini. Kita ambil front plane lagi. Setelah itu,
Kita lanjut, setelah kita front plan, lanjut kita ambil sketch, kita ambil garis ini, kita tarik ini, sini, kita buat bebas ke sini, tarik sini, tarik sini. Setelah itu kita checklist, ambil smart dimension, lalu untuk ukurannya yang ini yaitu 1 mili. Kita checklist dan untuk sudutnya kita ambil ini, kemudian tarik yang ini 30 derajat. Sudut kemiringannya 30. Lalu kita checklist. Nah, sebelum kita memotong, kita checklist dulu. Setelah itu, sebelum kita akan melakukan pemotongan, kita ambil dulu sudut titik sumbu tengahnya. Dengan cara kita tekan yang garis ini, kita ambil cutter line, kita ambil dari titik tengah ini menuju ke atas ini. Baru kita checklist. Oke, lanjut kita ke fitur. Kita ambil relevant cut. Seperti ini. Setelah itu maka akan ada line 7 dan green ini. Dengan putaran 360 derajat. Lalu kita checklist. Seperti ini. Maka sudut akan berubah seperti ini. Bisa dilihat. Nah, seperti itu. Di sini kita akan membuat bagian ulirnya. Di mana caranya yaitu kita masuk ke hole wizard, kita ambil thread. Nah, kita ambil bagian yang luar ini untuk threadnya. Setelah itu, yang ininya kita harus perhatikan karena yang diambil yaitu bagian dalamnya. Bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah bagian ini sudah, kita lanjut, kita tekan yang offsetnya. Kita tekan offsetnya. Nah, ini kita ubah. Tidak lagi 1, melainkan 1,8. Nah, setelah itu kita tekan untuk ininya. Nah, untuk bagian panahnya biar arah ke dalam. Lanjut, yang ini kita ubah menjadi 100. Kita tunggu. Nah, setelah itu, setelah 1,8 dan kita ubah menjadi 100 untuk bagian ulirnya, untuk tipenya yaitu metric day. Ini sudah metric day. Untuk size-nya M12 kali 1,75. Dan ini cut rate. Selanjutnya rack height rate dan wireframe view. Nah, setelah itu kita oke kan. Maka posisinya akan seperti ini. Kita arahkan posisinya untuk bagian depan. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Ini untuk bagian ulir tadi. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke assembly-nya. Yaitu kita akan menggabungkan komponen-komponen yang telah kita buat pada bearing puller nih. Langsung saja kita ambil yang assembly. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke data kita. Di sini kita ambil yang ini kita namakan kemarin hot lever 1.
kita letakkan di sini. Setelah itu kita insert komponen lagi. Kita ambil yang kemarin kita pakai hot lever 3. Kita letakkan di sini. Habis itu kita insert lagi. Kita ambil yang hot lever 3. Kita letakkan sini. Habis itu kita ambil yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga. Kita ambil yang hot lever ini, yaitu bagian tangan ininya. Seperti ini. Setelah seperti itu, kita akan menggabungkan ketiga tangan ini pada bagian atasnya. Nah, bisa dilihat dengan cara kita tekan mat. Setelah tekan mat, kita ambil bagian komponen ini, yang bagian dalamnya, dengan bagian dalam ini. Kita checklist. Lalu kita lihat seperti ini. Setelah tergabung, bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita ambil bagian yang ini. Kita masih di mat, kita ambil yang sebelah sini. Dan ada bagian dalam ini. Seperti ini. Setelah itu, karena dia belum sejajar, posisinya berada, kita ubah pada arah panah ini. Nah, seperti itu. Setelah itu, oh, maaf, kita ambil yang bagian ini, lalu sama bagian ini. Nah, karena ini belum sejajar, kita tekan arah panah ini. Nah, setelah berubah, berbalik arah, lalu kita tekan checklist. Lanjut yang ketiga, kita ambil bagian yang ini, kita hubungkan dengan bagian dalam ini. Seperti ini sama seperti tadi, baru kita ubah arahnya menjadi seperti ini. Nah, maka akan sama seperti ini. Bisa dilihat sejajar, sudah sejajar. Untuk posisi ini kita tarik saja. Nah, seperti ini. Untuk menyamakan posisinya, bisa kita tekan ininya, lalu tekan yang ini, kita checklist, lalu kita tekan ini bersama yang atas ini. Nah, setelah itu baru kita tekan checklist. Setelah ini selesai, lanjut kita akan memberi baut dan memberi mur pada tangan ini agar tidak lepas. Sebentar kita pindahkan dulu zoomnya. Kita checklist dulu. Setelah itu kita ambil bautnya yang di sini di library, design library. Nah, ini tadi sudah saya cobakan. Nah, kita ambil yang toolbox ini. Setelah kita toolbox, kita masuk ke unsymmetric yang ini. Kita buka unsymmetric, kita ambil yang baut dulu. Kita ambil yang hex head nih. Nah, kita menggunakan yang format hex nih. Seperti ini. Nah, untuk ukurannya yaitu jangan lupa menggunakan M8. Terus untuk panjangnya dia karena di situ masih belum sampai ke ujung, kita menggunakan lengthnya 35. Nah, seperti ini, 35. Baru kita checklist. Baru kita ambil di sini juga sama. Baru yang ini juga sama. Setelah gitu bisa kita lihat dulu.
Untuk posisinya seperti ini sudah terpasang semua. Setelah seperti itu, lanjut kita untuk pemasangan pada murnya. Caranya sama, kita ambil ini, kita ubah yang ansimetrik, tapi yang bagian ini ya, nih, nutnya, bagian nut. Nah, kita ambil ini, kita ambil nut atau mur, kita tekan, kita ambil yang bagian hex flank. Caranya kita letakkan sini, M-nya jangan lupa, size-nya M8, mur 8. Untuk caranya yaitu, untuk cara menggabungkannya, kita checklist dulu. Lalu kita tekan mat, kita tekan mat pada itu, karena jauh sekali tadi. Kita ambil bagian yang dalam ini dengan ujung ini. Nah, maka posisinya akan terbalik seperti ini. Nah, jika terbalik, kita ubah arahnya seperti ini. Nah, bisa dilihat, maka dia akan sejajar. Nah, untuk merapatkannya bagaimana? Dengan cara yaitu kita masih di mat, kita ambil bagian yang ini, bagian dalam ini. Nah, maka dia otomatis akan rapat dengan sendirinya. Nah, setelah yang pertama selesai, kita lanjut yang kedua, mur kedua. Oke, maaf, kita checklist dulu. Baru kita ambil lagi untuk murnya. Setelah itu, kita tekan ulir bagian dalamnya. Maaf, kita checklist dulu. Ini untuk satu lagi nanti di sini saja. Setelah itu kita ambil mat. Kita ambil mat sama caranya seperti tadi. Kita ambil bagian dalamnya, lalu kita ambil bagian luar ini. Nah, maka posisinya akan seperti ini. Kita ubah arahnya. Kita checklist. Setelah itu, setelah ini selesai, setelah kembali ke posisi seperti tadi, kita tekan yang bagian ini, lalu kita tekan bagian dalam sini. Maka dia otomatis akan masuk dengan sendirinya. Nah, bisa kita lihat. Habis itu, ini yang selanjutnya, yang ke ini, yang ketiga, kita ambil sama caranya, ambil bagian dalam dulu untuk mempermudah, baru kita hubungkan dengan bagian luar seperti ini. Nah, baru kita ubah arahnya. Setelah itu kita checklist. Setelah seperti ini, sama caranya kita ambil bagian ini dengan bagian dalam ini. Maka otomatis akan tersambung dengan rapat. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Lanjut, yang terakhir yaitu kita akan menggabungkan baut. Baut utama pada eh, bearing puller ini. Kita ambil insert. Selanjutnya kita ambil filenya. Saya memberi nama hook lever 4 ini. Kita letakkan bebas di mana saja. Nah, setelah ini kita ambil bautnya, batang baut untuk memasukkan ke bearing puller yang bagian setelannya. Kita ambil bagian mat, kita tunggu. Setelah mat, kita ambil yang ini, lalu dengan klik bagian luar yang chamber ini. Baru kita klik OK. Bisa dilihat ini. Nah, otomatis dia sudah masuk. Tapi ulirnya belum bekerja. Kenapa? Nah, kita akan membuat si ulir itu bekerja karena sudah ada ulir dari baut maupun berat mur yang di dalam nih. Setelah itu kita ambil yang ini, kita tekan ini kembali, lalu kita tekan mekanikalnya,
Yang ini kita ambil bagian screw. Setelah screw, kita ubah dari revolution menjadi distance. Nah, untuk ukurannya yaitu 1,7. 1,75 maaf. Setelah itu kita tekan reverse. Nah, sebelum kita tekan checklist, kita perhatikan dulu kita perlu menekan yang ini kembali, yang bagian luar seperti yang ini. Setelah itu baru kita tekan checklist. Nah, seperti ini. Bisa dilihat untuk ulirnya akan otomatis sudah bekerja seperti ini. Dia akan turun. Maka otomatis akan turun ke bawah. Nah, bisa dilihat ulirnya sudah mulai bekerja. Ini untuk kembalinya putar ke kiri. Bisa kita lihat lagi untuk memutarnya, putar ke kanan seperti ini. Ini dia sudah bergerak. Untuk ke kanan dia akan bergerak turun. Untuk ke kiri dia akan kembali lepas. Oke, mungkin hanya sekian video dari penjelasan mengenai membuat rangkaian pada assembly ini untuk menggabungkan serta menjalankannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana ini menjadi tugas UTS saya, simulasi komputasi otomotif dengan dosen pengampu Pak Nuzul. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.